Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran ketiga, masih di tema 7, subtema 1. Pada pembelajaran 3 ini terdapat muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Mari kita perhatikan yang pertama untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kita belajar bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Caranya adalah sebagai berikut. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian, setelah itu, dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi yang penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara menggali informasi teks narasi secara lisan ya. Kita lanjut pada muatan pelajaran IPS. Di sini kita akan bahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut ini ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Ya, di sana terdapat kata memonopoli. Nah, memonopoli ini artinya bisa diartikan sebagai menguasai ya. Jadi bangsa Portugis ini menguasai rempah-rempah, ingin menguasai rempah-rempah di Ternate ya. Kemudian perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baabullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Kemudian yang kedua, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyakdin ya. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Kemudian perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12 ya. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Kemudian di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Kemudian yang ketiga, perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam
leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya, perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perang ini berlangsung sekitar tahun 1846 sampai dengan 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Kemudian, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat, ya. Penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Selanjutnya, untuk muatan pelajaran PPKN, mari kita perhatikan faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia atau masyarakat yang beragam di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Ini berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya ada yang bermata pencaharian sebagai atau di bidang perikanan, ada juga yang bermata pencaharian di bidang pertanian, kehutanan, atau perdagangan. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Banyak negara asing yang menjajah Indonesia, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Banyak dari mereka tinggal di Indonesia dalam waktu cukup lama, bahkan menikah dengan penduduk Nusantara. Dengan kondisi seperti inilah yang menambah keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Sehingga Indonesia memiliki banyak keragaman seperti suku. Kita tahu di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Di Papua ada suku Asmat, di Sumatera ada suku Batak, ada suku Minangkabau, ya. Selain suku, terdapat juga beragam ras. Masyarakat Indonesia merupakan keturunan dari beberapa ras, di antaranya ras Melayu, Mongoloid, Vedoid, dan ras Melanezoid atau ras Papua. Kemudian selain suku ras, juga terdapat keberagaman agama. Kita tahu di Indonesia terdapat agama Islam,
Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Mungkin sampai di sini penjelasan untuk pembelajaran 3. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.